Kita lanjutkan perbincangan lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita ke Master Alma. Master Alma, jika harapan dari paslon 01 terwujud menjadi kenyataan, kita tidak mau berandai-andai, tapi kita berbicara dua kemungkinan. Kemungkinan satu putaran atau kemungkinan dua putaran. Kalau dua putaran, bagaimana paslon 02 ini mengkonsolidasikan dukungannya? Mau ke arah mana? Baik, Kak. Pertama-tama alhamdulillah dulu nih kita berhasil membuktikan bahwa lembaga survei pesanan itu ya yang bisa dibeli itu salah semua tuh. Ya, waktu kemarin kan kita 3%, 5% cuma satu digit ya, tiba-tiba kita bisa sampai hampir 11%. Yeah. Nah, kemanakah suara 10-11% ini akan bermuara selanjutnya? Yeah. Ini tergantung Bang Dharma. Ya, kami sebagai ketua Dewan Pakar ya, sebagai juru bicara resmi, Bu Siti Fadilah juga gitu sebagai ketua umum tim pemenangan, ini pasti akan menunggu arahan dari Bang Dharma sendiri karena pemilik suara adalah Bang Dharma dan Bang Kun. Nah, ini pasti diputuskan nanti lewat ngopi-ngopi lah ya nanti ya. Siapa yang ngopi sama kita gitu. Siapa yang PDKT dulu ya, yang ngopi sama ya? Yang ngopi sama Bang Dharma. Dan yang paling penting adalah Bang Dharma selalu konsisten karena beliau tetap ya konsisten dibahas lagi ya. Ini beliau pasti akan mendukung siapapun yang mau menolak pandemi karena dana pandemi udah masuk nih, Kak. Konsisten. Nah, kalau bicara mengenai itu siapa nih kira-kira nih? Kalau bicara mengenai itu visi misinya siapa yang kira-kira lebih matching, lebih dekat gitu? Yang paling utama nih Bang Dharma ini pasti pengen banget pemimpin yang mau menolak pandemi terjadi di Jakarta. Kalau nggak ada, udah disiapin. Ya kalau nggak ada ya pasti saya pesimis ya. Saya pesimis beliau mendukung. Dan beliau berikutnya apa? Harapan beliau adalah rakyat. Jangan sampai kejadian seperti Nenek Hasna ya atau Ibu Hasna ini yang 10 menit dari istana, dari kantornya Pak Jokowi, dari kantornya Mas Pram, hidup 2 kali 3 meter, tidurnya sip-sipan 13 orang. Ini jangan sampai terjadi lagi di Jakarta. APBD harus buat rakyat. Jangan jadi proyek bancakan, jangan jadi proyek pencitraan. Itu harapan kami. Gitu ya, jadi ini ngopi-ngopi ntar banyak bahannya nih. Terus juga pengen banget kasus judi online itu yang melibatkan Budi Ari dan kawan-kawannya itu gitu ya, staff-staffnya itu diusut tuntas. Jadi salah satu pembahasan dalam kopi-kopi ini ya, Pastilah. untuk menyuarakan ini ya, bagaimana nih realisasinya nih, siapa nih, 1 atau 3 gitu. Dana judi online tuh banjir di Pilgub Jakarta, Kak. Ini Polri sendiri yang ngomong. Jadi kalau tindak tegas, ayo Pak Prabowo kita semangati, jangan tebang pilih ya. Harus sikat-sikat semua kalau memang mereka terbukti koruptor, mereka terbukti makan duit haram ya. Dan bahkan banyak murid saya, ini kan di sini Menko Polkam juga tanggapi bahwa tak ada yang halangi Budi Ari ya, istana tidak akan menghalangi Budi Ari kalau diperiksa ya, tak ada toleransi katanya. Bagus. Nah, kami di lapangan Kak, mencium itu Kak. Jadi murid saya dosen gitu ya, mahasiswa saya bilang, "Master nih 150.000 Master nih, satu amplop serangan fajarnya." Ada yang 150.000, ada yang berapa ratus ribu gitu ya. Itu terbukti di lapangan. Tolong tindak tegas Bawaslu. Diskualifikasi nih yang kayak gini-gini ya, yang beli suara rakyat dengan sembako dengan duit 150.000, 200.000. Saya pengen banget ya, kami semua Dharma Kun pengen banget Bawaslu tegas, KPUD tegas, jangan ada lagi money politik karena masif Kak. Masif. Ya yang kertas suara dicoblos itu ya tadi kata Abang, ini benar ada di Pinang Ranti. Saya lihat sendiri. Ya yang amplop-amplop itu murid-murid yang lapor. Keluarga saya dapat segini. Ya dari sini yang pasti bukan dari Dharma Kun karena kita nggak punya duit. Laporin di Bawaslu jangan lupa. Pasti kita laporin kalau karena gitu, kita harus tunggu bukti-buktinya. Iya, kita nggak punya duit ya, jadi nggak mungkin dari 02. Ya kita digembosin Kak dari dalam, dari luar kita digembosin. Operasi intelijen, fitnah ya, fitnah media, catut KTP apa, tidak terbukti semua. Ya alhamdulillah suara kita besar ya dan rakyat mulai percaya dengan independen. Insya Allah 2029 kita maju lagi. Itu mungkin statement dari saya. Ya? Nanti ngopi bareng, kalau mengenai kemana-mana kita ngopi bareng dulu. Ya itu paling ya, Bang Mulya sama Bang Semi. Bang Mulya, kalau misalnya kita melihat nih begini, kita sama-sama masih menunggu ya. Tapi paling tidak, apa yang bisa dicermati dari apa yang sudah mendapatkan hasil? Ada juga yang mengatakan bahwa ternyata Kimples ini partai yang sangat besar, konsolidasinya ternyata tidak sebegitu kuat juga dibandingkan dengan 03. Iya, kalau Kimples ini kan sedang bertarung di banyak tempat ya, di banyak provinsi, di banyak kota kabupaten. Tentunya pada saat ini konsentrasi kemarin, pada saat pilkada kemarin, konsentrasinya itu harus membantu banyak tempat kayak begitu. Dan alhamdulillah di banyak tempat calon kepala daerah yang diusung oleh Kimples itu menang. Nah, tentunya di Jakarta nanti untuk masuk ke putaran kedua, kita harapkan dari segi koalisi partai akan semakin kuat. Kalau PDIP kemarin itu kan hanya bertarung di beberapa lokasi strategis, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta. Sehingga kemudian segala sumber daya dari PDIP
dan pendukung-pendukung Partai Bu Mega itu masuk ke dua tempat itu, sehingga mereka juga sangat masif dari Walaupun segi Jakarta ini resources. sangat-sangat seksi loh Bang Mulya. Iya betul, tapi kembali Kim Plus ini bertarung di banyak daerah, di iya. banyak medan pertarungan. Ataukah kita mungkin harapkan- Kim Plus merasa bahwa Jakarta itu agak susah untuk dilawan, jadi beralih ke daerah lainnya, lebih fokus ke daerah lain seperti Jawa Tengah mungkin. Oh enggak, Jakarta memang itu salah satu yang tentunya daerah strategis ya. Apalagi kemudian dari Pak Prabowo juga betul-betul memberikan pesan kepada Bang Ridwan Kamil, gini, tolong kekumuhan di Jakarta, kamu ahlinya gimana, tidak ada lagi kumuh, tidak ada lagi kemiskinan, seperti itu. Jadi memang Jakarta itu sangat strategis, hanya memang kan banyak nih daerah-daerah yang harus diurus gitu. Jakarta bukan satu-satunya medan pertempuran. Beda dengan PDIP yang medan pertempurannya memang betul-betul udah difokuskan ke provinsi-provinsi tertentu sehingga memang betul-betul masif di sana. Kalau kita melihatnya ke depan, kalau kita bisa masuk ke putaran kedua, kita optimis ini akan semakin kuat koalisi partai. Bang Semi, apa yang dicermati dari kemarin itu akhirnya 03 ini bisa meraih kemenangan menurut dari versi 03 juga ya gitu, walaupun kita sama-sama masih menunggu gitu. Tapi paling tidak untuk wilayah Jakarta ini kan juga sangat seksi, apalagi dari Pramono Rano ini semua wilayah Jakarta loh dimenangi. Iya. Jakarta ini memang kotanya perlawanan, Mbak. Jadi memang orang-orangnya banyak yang memang sudah sadar akan kondisi politik yang ada saat ini. Makanya Jakarta hari ini kita lihat juga, apalagi juga Mas Pram sudah didukung oleh Pak Anies, Pak Ahok, Pak Foke, Pak Sutioso, dan lain-lainnya memang orang-orang Endorsementnya sudah banyak ahli. ya? Ya, bukan endorsement dari orang-orang yang memang kredibel. Jadi bukan hanya dari penguasa semata gitu. Jadi memang publik Jakarta ini sudah melihat hal itu, dan ini menjadi bukti bahwa Jakarta itu orang-orangnya memiliki kemampuan yang tinggi untuk bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang lebih baik untuk masa depan Jakarta itu sendiri. Dan makanya kita juga berharap, tadi juga disampaikan bahwa saya dinyatakan dibilang untuk memberikan narasi-narasi yang menakutkan, dan enggak. Ini memang sudah menjadi fakta gitu loh. Dan yang kedua, bila memang kita mau melihat sebuah negara itu mempunyai kondisi yang adem ayem itu ya, itu ditandakan oleh apa? Ditandakan oleh adanya keadilan. Ketika ada keadilan, maka itu akan menjadi suatu negara yang damai dan lebih baik gitu. Ketika tidak ada keadilan, nah, ya itu disitulah jadi permasalahan. Nah, makanya ke depan kami sangat berharap dan kami sangat yakin Pak Prabowo akan bekerja dengan baik dan akan mendorong dan tidak mau ada intervensi atau apapun. Kami sangat percaya dengan Pak Prabowo, dan kami juga percaya dengan KPU, Bawaslu bisa bekerja dengan profesional untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau begitu, apakah tim 03 ini sudah menyiapkan langkah-langkah hukum jika memang putaran atau satu putaran ini tidak terjadi? Enggak. Itu kalau masalah hukum, bila ada pelanggaran, ya. Dan sekarang juga sedang dipersiapkan semuanya. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon ini juga kita persiapkan juga untuk bisa mendorong hal itu. Tapi bila nanti akhirnya keputusan tidak sesuai dengan apa yang ada di C1, yang ada di TPS, nah itu baru kita menjadi perdebatan ke depan untuk bisa dimasukkan ke ranah hukum. Artinya sama-sama pengawasan ya. Tapi kalau misalnya dari penghitungan sendiri yang dimiliki, nominalnya memang 50,7% ya? Seperti itu. Iya, tidak jauh beda dengan apa yang ada di Quick Count juga lah. Baik, Baik, kita terima sama-sama kasih. nantikan ya Bang Semi, Kita terima sama-sama kasih. penasaran, Mas kita Alma, sama-sama terima menunggu. kasih. Terima Bang kasih. Mulya, terima kasih. Kita nantikan lagi, dan mungkin perbincangannya akan kita lanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih ya. Baik.